Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa inna khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita bisa bertemu pada kesempatan ini dalam rangka mendengarkan kajian tentang keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menghadapi dan memasuki bulan Ramadan tahun ini. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka dosa-dosa kita yang lalu, yang pernah kita lakukan selama ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan bahwa siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan iman dan takwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Berarti orang-orang yang sebelum kita juga diwajibkan untuk berpuasa. Namun puasanya tentunya itu berbeda dengan kita semuanya. Ada yang melakukan pada saat itu puasanya itu 40 hari. Ada yang melakukan sehari puasa, sehari tidak. Lah kita yang kita anut adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan adalah puasa 1 bulan seuntuk. Ayyama ma'dudatin faman kana minkum maridan, yaitu beberapa hari itu yang telah ditentukan. Jadi puasa itu telah ditentukan. Faman kana minkum maridan, tapi siapa yang pada saat itu menemui pada bulan Ramadan dan dia itu adalah maridan, sakit, au ala safarin, atau di dalam bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia itu bisa melakukan puasa pada hari yang lain atau menggantinya. Maka dari itu, siapa yang pada saat ini dulu mempunyai hutang puasa, tentunya segera untuk bisa diselesaikan. Berapa hari yang kita tinggalkan, 5 atau 3 hari atau berapa hari, segera untuk kita ganti dan kita selesaikan hutang-hutang kita sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Dalam rangka bahwa puasa itu telah ditentukan harinya dan ditentukan hitungannya.
Tetapi pada saat siapa orang itu sakit, maka atau dalam bepergian, min ayyamin ukhar, maka orang itu bisa mengganti kepada hari yang lain. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatum ta'ami miskin, atau bisa memberikan orang-orang yang misalnya udzur, orang-orang sepuh, orang-orang tua, itu bisa membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Dalam arti apabila orang tua kita atau orang-orang yang sudah jempuh itu kemungkinan tidak bisa untuk melakukan puasa dan tidak kuat untuk menggantinya pada hari-hari yang lain, maka dia bisa melakukan atau mengganti dengan membayar fidyah. Faman tatawa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang yang berat untuk menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu semuanya itu mengetahuinya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, itu adalah salah satu aturan tuntunan di dalam kita melakukan puasa Ramadan. Jadi karena sebentar lagi kita akan melakukan puasa Ramadan, bagi teman-teman semuanya atau jamaah semuanya yang masih mempunyai hutang pada puasa pada tahun yang lalu, untuk segera kita lakukan. Dan pada saatnya nanti kita melakukan puasa, kita tidak bisa melakukan puasa karena ada permasalahan atau ada udzur, misalnya dalam posisi sakit, misalnya dalam posisi bepergian, atau mungkin dalam posisi sudah sepuh, maka di situ bisa mengganti puasa itu pada hari-hari yang lain, dan tentunya ditetapkan jumlahnya, dalam arti puasa yang kita tinggalkan misalnya 5 hari, kita mengganti dengan puasa di hari yang lain itu juga 5 hari. Kalau yang kita tinggalkan 3 hari, berarti yang kita lakukan untuk mengganti itu juga 3 hari. Dan kalau masyarakat kita dari kelompok orang-orang yang jempuh, orang-orang yang sepuh tidak mampu untuk melakukan itu, berarti dia harus mengganti membayar fidyah. Hadirin yang berbahagia, di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatul khamsu wal jum'atu illal jum'ati wa ramadhanu illa ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabairo. Jadi jarak antara sholat 5 waktu, yaitu sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan itu dengan Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, dan itu adalah merupakan penebus dosa-dosa di antara kita yang telah kita lakukan. Ini dalam arti sholat satu dengan yang lain, yaitu sholat Jumat hari ini dengan sholat Jumat yang akan datang. Sholat Jumat hari ini adalah merupakan menebus dosa, menghapus dosa selama 1 minggu dari dosa yang kita lakukan pada setelah hari Jumat yang lalu. Terus Jumat yang akan datang itu adalah menghapus dosa apa yang kita lakukan, dosa kita setelah hari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Begitu juga masalah Ramadan. Ramadan yang kita lakukan ini adalah menghapus dosa-dosa kita, dari dosa setelah Ramadan dulu sampai dosa kita pada Ramadan yang akan datang ini. Maka sholat menghapus dosa dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang.
Terus kita melakukan puasa, ini adalah menghapus dosa-dosa kita pada saat dosa yang kita lakukan saat setelah puasa dulu sampai puasa sekarang ini. Hadirin jamaah sekalian, ada 5 keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, dengan kita melakukan puasa ini akan membentuk diri kita itu akan peduli kepada orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang miskin. Dengan kita melakukan puasa, kita akan mengerti betapa susahnya, betapa menderitanya orang yang mempunyai kekurangan untuk melakukan makan. Dari itu kita bisa merasakan betapa perihnya kalau orang itu tidak makan di siang hari. Sedangkan orang-orang yang kurang mampu itu adalah bukan hanya siang saja, tapi siang, malam, sore dan seterusnya. Dari hari menuju hari berikutnya, dari minggu menuju minggu berikutnya dan seterusnya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kekurangan pangan. Maka di sini bahwa kita sebagai seorang muslim melakukan puasa ini adalah membentuk diri kita untuk peduli kepada orang-orang yang kurang mampu, orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan pangan itu tadi. Dan yang kedua, bahwa keutamaan puasa di bulan Ramadan itu adalah membentuk untuk konsisten terhadap waktu. Betapa waktu yang diberikan kepada kita itu adalah sangat berharga sekali untuk kita itu menahan hawa nafsu pada saat kita melakukan puasa. Yaitu kita harus bisa melakukan manajemen waktu. Sejak kapan kita harus melakukan berpuasa dan sejak kapan kita harus melakukan pembatalan puasa. Seperti yang telah dikatakan bahwa setelah kita itu terbit fajar sampai terbenam matahari, itulah waktu kita untuk melakukan puasa. Ketepatan waktu itu harus kita taati. Jadi pada saat waktunya kita itu sudah selesai, waktu imsak, kita harus selesai untuk melakukan kegiatan makan, minum dan seterusnya itu. Tapi pada saat sore setelah menjelang saatnya tiba maghrib, berarti pada saatnya itu kita bisa melakukan untuk berbuka puasa. Dan yang ketiga, keutamaan puasa bulan Ramadan itu akan membentuk suatu kesabaran. Saat kita menghadapi tantangan, mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengontrol diri. Bagaimana kita itu untuk mengontrol emosional kita. Tapi dengan adanya puasa, maka semaksimal mungkin apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi orang lain kepada diri kita, baik itu yang menyejukkan maupun yang menyakitkan, kita berusaha untuk menahan hawa nafsu itu atau menahan kesabaran itu, bahwa kita harus sabar dalam menghadapi apapun. Lebih-lebih kita pada saat sekarang ini adalah sedang melakukan puasa. Maka puasa itu akan membentuk kesabaran pada saat kita akan menerima, menghadapi tantangan, kita akan menghadapi emosional pada saat-saat tertentu. Lebih-lebih lagi pada saat siang harinya, di saat matahari terik, di saat kita itu emosionalnya naik dan seterusnya, maka disitulah perlu adanya satu kesabaran yang lebih. Dan yang keempat itu adalah dengan keutamaan puasa kita juga bisa melawan hawa nafsu kita, nafsu amarah kita, bahwa mungkin pada saat siang di rumah tidak ada siapapun. Bahkan kalau seandainya kita melakukan apapun itu orang lain juga tidak tahu. Maka di sini adalah
kewajiban kita untuk melawan hawa nafsu itu. Walaupun orang lain itu tidak tahu, tetapi Allah itu maha tahu. Walaupun orang lain itu seandainya kita itu minum sedikit, mereka tidak tahu, tapi Allah itu maha tahu. Walaupun mungkin pintu terkunci, walaupun mungkin kamar terkunci, siapapun itu tidak mengetahui, tapi dengan adanya puasa maka kita bisa melawan nafsu-nafsu seperti itu. Dan yang kelima itu adalah keutamaan puasa Ramadan itu adalah muraqabatullah, yaitu bahwa kita itu berada di dalam pengawasan Gusti Allah. Hadirin sekalian, bahwa setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita, perilaku kita sehari-hari ini adalah tidak bisa terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah maha segalanya. Walaupun mungkin tidak ada CCTV-nya, tapi Allah itu maha dari itu semuanya. Maka dari itu, karena kita merasa diawasi oleh Allah di dalam melakukan puasa, kita harus berhati-hati. Kita bisa menjaga emosional kita, bisa mengatur waktu kita, bisa melakukan pembentukan kesabaran kita, kepedulian kita kepada orang-orang miskin, dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Di antaranya yaitu membentuk kepedulian kita kepada sesama, khususnya kepada sesama orang-orang yang miskin. Yang kedua itu adalah konsisten terhadap waktu yang telah ditentukan, waktu-waktu puasa itu. Dan yang ketiga adalah membentuk kesabaran pada saat kita menghadapi masalah, tantangan atau apapun. Dan yang keempat itu adalah melawan hawa nafsu, nafsu amarah kita, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah merasa dengan puasa bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.